di satu yang paling tinggi itu ngedekatin gue. Karena dia jalan, gue posisinya tidur, mendekat, dan tiba-tiba itu langsung menjatuhkan badan untuk mukanya itu di depan gue gitu. Halo semuanya, malam hari ini di video kali ini kembali lagi bersama gue Ronald Lira. Kali ini di konten Cermis seperti biasa. Kali ini gue bersama Kresna Dewa Bayu kalau nama lengkap. Kalau nama panggilan Kalau panggilan rumah Bayu, kalau panggilan sekolah itu KDB. Terus sekarang sudah bersih dari nama-nama itu jadi Kresna aja. Oh, berarti gue sekarang manggilnya Dewa. Oke, boleh. Kebetulan nama Dewa itu ada cerita ada ceritanya di cerita yang bakal gua sampaikan di Cermis ini. Jadi di sini kita bakal dengerin cerita dari Kresna seperti yang udah gua lakukan sama Widi. Kalau kalian belum lihat videonya, kalian bisa lihat di sini atau di sini. Ya, ntar linknya di pojok pokoknya. Mungkin bisa dari Dewa dulu. jangan Dewa, Kresna aja. Mungkin dari Kresna dulu bisa ceritakan dulu gimana sih kejadian dari yang katanya pernah dialami hal mistis ketindihan di tahun 2017 itu. Tahun 2017. Jadi awal ceritanya gue itu kan di 2017 keterima kerja di perusahaan perkebunan tebu yang gue ditempatin itu. Kalau cerita dulu ya, itu kan ngelamar kayak biasa, ngelamar kerja dari job street kebetulan. Terus setelah ngelamar 3 bulan dipanggil, interview bla bla bla, akhirnya keterima di site area. Jadi gue itu harus tinggal di situ di daerah Mesuji. Mesuji itu di Lampung ya? Perbatasan antara Sumsel dan Lampung. Gue tuh masuk di situ sebagai operational trainee. Itu apa? Operational trainee itu kayak yang kerennya sekarang itu manajemen trainee. Jadi masuk itu on the job training dulu, dilatih. Nah, untuk di perusahaan perkebunan itu kita itu masuk harus yang namanya 1 bulan itu basic militer. Wamil. Kayak wamil. Okay. Ini sambil minum nggak apa-apa nih? Nggak apa, man. Minumannya juga bukan dari gua sih. 1 bulan itu wamil, 30 hari bener, rambut dibotakin, terus kegiatan sehari-harinya ya kayak militer. Tapi ya sorry, ini kan lo tadi bilang pas mau ke daerah situ tuh lo harus naik speedboat. Harus naik speedboat. Ya kan? Tempat lo kerja itu perkebunan tebu. Ya kan? Wamil biasanya kan di rawa ya? Iya. Apakah itu di sekitaran rawa? Di sekitaran rawa. Jadi kita itu tempatnya mungkin kalau anak-anak nyebutnya itu Nusa Kambangan. Oh, jadi kayak sebuah tanah gitu. Iya, tanah beberapa luas hektar mungkin terus dikelilingin sama air gitu. Iya, dikelilingin sama air. Wow. Jadi kita akrab dengan yang namanya buaya. Serius, binatang-binatang buas, rusa dan lain-lain di situ semuanya ada. Kalau dari yang gue tahu ya, kalau ada air, ada tebu, tuh banyak yang namanya lembut. Lembut itu hantu. Oh. Apakah di situ kejadian? Iya, di situ kejadiannya. Itu kayak gimana? Jadi kebetulan ini sudah di hari ke-28. Jadi hari setelah berjalannya 28 hari. Itu 2 hari terakhir itu kayak kita itu kan ada final test. Dari tes fisik, terus juga tes tentang pengetahuan umum dan lain-lain lah kayak gitu. Jadi terakhir itu pokoknya sebelum besoknya itu tes fisik yang kita harus lari beberapa kilometer, itu kan kita masih yang namanya ujian tertulis. Nah, gue itu kan nggak terlalu pinter nih anaknya. Ujian tertulis gue tuh remedial. Remedial. Jadi yang anak-anak yang remedial itu dikumpulin di lapangan malam-malam, dikasih soal lah gitu, pokoknya sampai jawabannya bener. Nah, kebetulan gue itu dapat urutan yang paling terakhir. Bontot. Bukan ini, kalau remedialnya bukan karena nggak bisa, tapi karena paling terakhir. Nah, gue udah siap nih remedial, tapi karena paling terakhir, jadi pokoknya gue itu selesainya itu di jam 2 pagi. Gue orang terakhir. Dan di itu di tengah lapangan. Di tengah lapangan ditemenin sama 3 pelatih. 3 pelatih yang nguji gue. Jadi setelah gue masuk ke kamar jam 2 pagi itu,
besoknya harus tes fisik lagi, gue cepat-cepat lari ke kamar karena itu juga kita disuruh lari-lari untuk cepat tidur gitu kan. Pokoknya gue tuh pas sudah selesai hitungan kelima gitu kan, Kresna, dia kalau anak-anak di situ manggil gue tuh Dewa. Iya. Dewa, hitungan kelima sudah tidur. Gitu. Jadi gue lari ke kamar gue nomornya kamar 3. Tapi nggak paling ujung, di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Jadi gue naik ke atas kasur gue di atas gitu kan, kayak kasur atas bawah gitu. Iya, yang tingkat kayak kasur tingkat. Gue tidur di atas. Teman-teman gue udah tidur semua. Pokoknya di kelompok itu, di longhouse itu, gue sendiri yang belum tidur karena gue orang terakhir jam 2 pagi. Gue nggak tahu kalau dari kamar lain udah pada tidur apa belum. Pokoknya gue udah disuruh cepat-cepat tidur di situ. Sebenarnya karena itu tadi ya, karena disuruh cepat-cepat tidur, jadi kan pelatih ini ngebukain kamar kan satu-satu, dicek satu-satu apakah udah tidur apa belum. Ya gue pura-pura tidur dong, biar nggak jadi masalah lagi. Jadi mana dia bisa tahu ada yang maksud gue, apakah itu diperiksa benar-benar atau cuma sekedar dilihat aja gitu? Diperiksa benar-benar. Jadi kan lu pura-pura tidur nih. Gimana lu bisa kelihatan jadi? Ya udah kayak pura-pura tidur aja. Itu soalnya kalau pelatih masuk itu kadang kita dicolek, atau kadang dikejutin kayak gitu, segala macam. Pokoknya kalau yang masih ada gerakan atau apa itu berarti belum tidur. Itu dia bisa kena hukuman lagi lah, suruh push up dan lain-lain. Pokoknya gue udah pura-pura tidur. Setelah pelatih itu nutup pintu, gue udah lupa itu jam berapa. Pokoknya gue itu dalam kondisi setengah tidur. Dan mungkin karena gue kecapean. Jadinya kayak pas tidur itu ada yang ngebuka pintu. Gue kira pelatih gue masih. Pelatih yang tadi? Gue kira pelatih. Okay. Nggak taunya yang gue lihat itu adalah 3 makhluk yang masuk di kamar gue. Makhluk di sini maksudnya gimana? Makhluk halus, hantu. Lo benar-benar ngelihat bentuknya atau? Bentuknya itu samar-samar tapi bayangan hitam. Wah, gue mulai merinding. Itu semua bayangan hitam nih? Semuanya bayangan hitam, tapi ada yang paling tinggi 1. Kenapa lo bisa hitung itu 3? Pertama kan malam, gelap nggak? Kamar gelap. Kenapa tapi bisa? di lorong longhouse itu lampu masih hidup. Jadi kayak siluet kayak gitu ya bentuknya? Iya. Kayak 3 orang yang masuk secara berbarengan di pintu itu. Pintu benar-benar terbuka. Gue nggak tahu aslinya itu terbuka beneran apa enggak, tapi yang gue lihat itu pintu terbuka. Perawakannya sih yang gue ingat itu perempuan. Sorry. Pertama tadi lo bilang itu kayak makhluk lah, bayangan hitam gitu. Kenapa lo bisa tahu itu perempuan? Kalau misalkan yang lo bilang tadi kan, gue tanya kenapa lo bisa tahu jumlahnya 3, ya kan? Lu bilang karena kan ada di cahaya. Di lorong itu ada cahaya masih hidup, ya kan? Jadi ya siluet bisa lah kayak kepala mungkin atau Nah tapi kenapa lu bisa masih hidup cewek? Karena yang paling tinggi itu memang berambut panjang. Kalau yang duanya? Yang duanya itu gue nggak bilang pendek, tapi memang masih di bawah atau di bahu yang di tengah ini, si makhluk yang di tengah. Itu setinggi apa emang yang paling tinggi itu? Nggak sampai perbatasan pintu, tapi kurang lebih tingginya segitu. Pintunya setinggi apa? Pintunya setinggi pintu normal, kayak di belakang kita. Ini 175. Iya. Kisaran. Kurang lebih segitu. Dua. Dan 2 makhluknya yang kanan kiri itu kayak sebahu. Cuman sebahunya. Wow. Dan lo bisa pastiin itu perempuan karena yang paling tinggi itu rambutnya panjang. Gue nggak terlalu merhatiin yang 2. Tapi posisinya di situ, ini jujur pengalaman pertama kali. Gue nggak tahu harus berbuat kayak gimana, Itu gue ngeliat pun masih itu loh, pura-pura ngejam. Iya. Pura-pura ngejam. Gue tuh nggak tidur ayam. Gue tuh ngerasa memang udah ada yang masuk, tapi gue nggak mau ngapa-ngapain. Sampai akhirnya gue pura-pura ngejam aja. Pura-pura tidur. Tapi masih gue intipin. Kayak gitu. Wah, itu serem banget. Jadi sebenarnya pergerakan mereka masuk itu agak delay sih. Lama. Jalannya tuh lama banget. Nggak normal lah ya. Nggak normal. Melayang atau jalan? Melayang. Gue nggak ngeliat kaki. Pergerakannya itu lama dari depan pintu, karena kebetulan kasur gue itu di ujung, di pojok, yang dekat WC. Jadi pergerakannya lama.
dan berjalan itu semakin dekat ke gue. Di situ gue nggak bisa nahan lagi untuk diem, gue teriak. Terus gue tahu gue teriak, tapi suara gue tahu itu nggak keluar. Gue nggak bisa dengar suara gue. Terus juga gue lihat teman-teman gue sebelah kanan gue, terus yang gue bisa lihat itu bawah gue itu nggak ngerespon apa-apa. Berarti mereka ngedenger gue, tapi gue teriak sekenceng-kencengnya pada waktu itu. Lo sadar kalau lo bener-bener teriak? Gue sadar bener-bener teriak, ngeluarin tenaga untuk teriak, tapi gue nggak ngedenger suara gue. Lo benar mungkin ngerasa suara lo nggak keluar, apa lo nggak coba hal-hal lain kayak kan lo kan tidur kan di ranjang tuh, goyang-goyang ranjang apa gitu? Nggak tahu ya, itu kayak tiba-tiba seketika kaku. Emang nggak bisa gerak jadi? Nggak bisa gerak. Jadi suara nggak keluar, badan nggak gerak. Betul, seketika nggak gerak. Terus itu gue nggak tahu harus ngapain, gue mau nangis, dan satu makhluk yang paling tinggi itu ngedeketin gue, kalau dari kasur, kasurnya kayak gini, pintunya di sini, jadi mereka tuh mendekatin kayak gini. Dan satu yang paling tinggi, yang paling besar itu jalan sendiri ke arah gue untuk naik ke atas gue. Jadi dia benar-benar ke atas itu? Benar-benar ke atas. Itu lebih mirip kayak kuntilanak kah, atau lebih mirip kayak ini loh, kalau yang makhluk di Harry Potter itu, tau gak sih, yang berjubah hitam terbang, tau gak sih? Nah, tahu. Lebih mirip yang mana antara dua itu? Gue nggak ngelihat mukanya, nggak terlalu hancur, tapi menyeramkan. Serem. Bayangan hitam, serem banget sih. Tembus nggak? Maksud gue tembus. Transparan gitu? Transparan. Kalau transparan sih kayaknya udah pasti ya. Kuntilanak ya? Tentu sih, tapi yang pasti bukan kuntilanak. Oh ya? Kuntilanak tuh enggak transparan. Enggak transparan. Berbentuk badan, berbentuk manusia kan? Ya. Wujud manusia. Ini transparan. Kalau transparan kayaknya itu yang 3 makhluk ini transparan. Makanya kata gue tadi, dia tuh kayak bayangan hitam. Ya kan? Jadi satu yang paling tinggi itu ngedekatin gue, karena dia jalan, gue posisinya tidur, mendekat, dan tiba-tiba itu langsung menjatuhkan badan untuk mukanya itu di depan gue. Jadi lo kerasa nggak itu? Kerasa bener-bener yang ketika dia jatuhin badan tuh tetep? Enggak, kalau untuk membebanin badan gue untuk jatuh di atas badan gue nggak ngerasa apapun itu. Tapi yang gue tahu, yang gue lihat, wah, itu serem banget pas dia itu memang berpapasan beberapa meter dari muka gue. Dan setelah itu? Di situ gue masih teriak dan menjem. Lo berusaha untuk tidur kah, atau berusaha untuk oke cepet buru-buru selesai, atau lo berusaha untuk masih teriak gitu? Menjem, teriak terus menjem. Mungkin beberapa detik setelah gue ngelihat itu makhluk, gue menjem, dan akhirnya gue mutusin untuk baca doa. Kalau nggak salah gue baca Al-Fatihah atau ayat kursi. Pokoknya di situ gue mutusin untuk baca doa. Gue menjem sampai akhirnya kayak sudah hilang gitu, dan akhirnya gue bisa gerak lagi. Tapi apa ya, kayak gue ngerasa di kamar gue itu mereka masih ada di situ. Cuma nggak kelihatan. Gue masih ngerasa, nggak tahu ya, ini kayak feeling atau feeling gitu. Yang duanya itu ada di sebelah gue, di sebelah teman gue yang bawah, di antara dua itu. Jadi karena nggak tinggi kan gue nggak bisa lihat, tapi gue ngerasa mereka masih ada di bawah itu. Masih nungguin lo gitu? Masih nunggu di bawah itu. Tapi itu gue posisinya udah nggak berani buka mata lagi. Jadi lo nunggu sampai pagi gitu? Sampai benar-benar dibangunin? Atau lo ketika udah ada sinyal terus lo bangun gitu? Enggak, gue nggak bangun. Kayak gimana sih? Ada sinyal kayak gimana nih? Enggak, biasanya kalau asrama tuh kalau pagi kan ada sinyal tuh. Iya, disuruh bangun subuh. Iya, lo nunggu itu atau nunggu ada orang yang bangunin? Nunggu, itu pasti dibangunin. Oh, masih dibangunin? Itu dibangunin. Dibangunin kayak gini, gres gitu? Karena gue nggak bisa bangun pagi, jadi teman gue pasti bangun duluan. Oke. Setelah itu udah enggak lagi, atau itu kan hari ke-28? Hari ke-28. Nah, setelahnya? Besoknya kan kita yang namanya tes fisik, lari gitu kan. Ada pelatih nanya, selama kalian di sini kira-kira ada kejadian apa aja? Gue belum ngomong karena kejadiannya itu baru banget beberapa jam yang lalu kan, bisa gue bilang kayak gitu. Tuh posisinya pagi. Jadi temen gue kan di kamar nomor 3. Ternyata kamar 1 dan kamar 2, kamar nomor 1 itu namanya Eko, itu kamar nomor 2 Eko. Kamar nomor 1 gue lupa namanya siapa. Mereka ternyata udah ngalamin hal kayak gitu, sama persis yang gue alamin. Di hari yang sama kah? Enggak, sebelumnya.
Hari sebelum dan sebelumnya. Jadi 3 hari berturut-turut. Berarti sebelum lo itu di kamar sebelahnya. Di hari ke-26, hari 27 dan hari ke-28 gua. Wow. Yang ngalamin itu. Di nomor ranjang yang sama nggak? Di posisi ranjang yang sama. Di posisi ranjang yang sama. Jadi nih teman-teman kalau misalnya masuk kamar itu ada kayak hotel itu kan ada dua kasur. Jadi ini kasurnya tingkat. Yang paling pojok dinding di kasur yang tingkat, kasur yang di atas itu semua posisinya di situ. Dan semuanya keganggu yang benar-benar persis di situ. Persis di situ. Dan apa yang lo rasakan benar-benar mereka cerita juga sama. Mereka ceritain. Jadi tapi juga lo yang nggak cerita. Gue belum cerita. Karena itu baru beberapa jam kemarin gue masih shock aja sih dengan kejadian itu. Gue juga nggak bisa fit akhirnya lari itu karena kejadian itu. Terus akhirnya setelah mereka semua selesai cerita, gue cerita itu di hari pokoknya pas perpisahan lah, mau perpisahan kan kita ada sesi santai itu. Gue akhirnya cerita di situ. Baru semua orang tahu gitu. Baru semua orang tahu cerita gue. Itu berarti lo di situ berapa lama, sebulan ya? Sebulan 30 hari. Sebulan 30 hari di training center. Balik dari situ tapi nggak ada kejadian apa-apa. Balik dari yang ada kaitannya maksud gue. Yang ada kaitannya ini karena kayaknya daerah rawa kali ya. Jadi untuk ke toilet, gue ngerasa di toilet itu udah nggak enak lagi suasananya. Di toilet longhouse, di setiap longhouse kan ada toilet setelah dari training center, kita dapat longhouse masing-masing. Gitu, gue kebetulan di longhouse 5 nomor 1. Jadi kalau mau ke toilet jauh banget jalannya, Lir. Gue memang dimudahkan untuk langsung keluar pintu karena 51. Tapi untuk ke toilet gue harus ngelewatin lorong dan beberapa kamar gitu kan. Terus tapi yang muncul itu sampai ada yang muncul nggak? Apa cuma sekedar ngerasa aneh jadi toilet? Ngerasa aneh. Cuma ngerasa aneh. Nggak ada lagi yang muncul yang dengan sosok yang sama tapi. Dengan yang sosok yang sama gue nggak ngalamin lagi. Tapi cerita itu memang akhirnya jadi memang setiap batch itu ada cerita itu. Kebetulan itu juga di batch gue, di batch 7 ada cerita lagi waktu setelah sesi pokoknya hari-hari terakhir lah semuanya kebongkar ke cerita gitu. Kalau di kamar 4 itu mereka nggak ada cerita. Tapi pas mereka bersih-bersih di kasur yang sama juga, di posisi yang sama juga, di kasur nomor 2 paling ujung dekat toilet itu ada sehelai rambut. Dan rambut itu nggak ada yang punya. Dan rambut itu nggak ada yang punya. Botak, kami semua cowok di situ dan kami semua botak. Dan itu rambut panjang. Wow. Sehelai. Aneh nggak? Lo ngeliat nggak rambut itu? Gue nggak ngeliat. Gue nggak ngeliat sayangnya. Jadi untuk anak-anak di kamar 4 aja. Udah pasti lah dia bukan rambut bukan rambut yang menghuni kamar itu. Bukan, nggak ada rambut yang bentuknya kayak gitu antara kami semua gitu. Dan itu menjadi pengalaman misteri pertama lo. Pertama gue bisa dibilang pertama secara langsung ya. Secara langsung karena ngelihat ya kan. Kalau yang lain kan ngerasa doang segala macam, feeling di gunung segala macam ya kayak diikutin atau kayak ngerasa ada itu iya mungkin. Tapi kalau yang ngerasa bener-bener ngelihat wujudnya langsung, ngalamin langsung baru itu. Dan selama ini cuma itu. Iya. Oke deh. Semoga next time Kresna bakal mengalami hal yang lebih parah dari itu ya. Jangan dong. Karena kan itu baru yang pertama kali. Jangan dong. Melihat secara langsung. Sementara ada beberapa kali Kresna ini menjadi bagian dari Kismis bareng gua di malam Jumat. Jadi semoga kita doakan bareng-bareng Kresna mengalami itu lebih parah lagi, oke? Okay? Biar nanti dia bisa cerita lagi di sini. Terakhir, update dulu dong. Oke. Sosial media lo atau mungkin lo punya konten tertentu atau yang bisa kita tahu. Oke, gue punya kalau konten sih di Selasa Bersama Kresna Podcast. Itu lo bisa dengerin di anchor.fm atau lebih mudahnya di Spotify. Kita ada PPP namanya. Apa tuh? Paguyuban Podcast Palembang. Wow. Nanti ya, mungkin gue bakal undang podcaster lain. 2020.
Hah? Facebook dong. Bukan. Biasanya lagu Irfan tuh di Facebook. Iya. Di Spotify aja. Di Spotify. Namanya itu PPP. Nanti Wery, Widi, Juan, Fagil ya. Semuanya tungguin aja di podcast Palembang ya tahun depan 2020. Siap. Jadi deh jangan lupa untuk like, share dan subscribe karena ini konten cermis. Jadi jangan berharap kontennya bakal bercerita secara mistis, tapi kontennya tetap berisikan cerita-cerita misteri. Jangan lupa untuk ikutin konten-konten Jam Sepi dan follow Instagram gua di @ronaldira. Gampang banget. Follow juga di Spotify Selasa bersama Kresna. Dan kalau Instagram dan lain-lain nggak usah follow. Kenapa tuh? Udah banyak followersnya. Yaudah. Kami dari gua Ronaldira pamit undur diri, keep smart dan jangan lupa bahagia. Bye bye.